Oke, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Eka Amalia Siti Patona yang kali ini dapat menyapa pemirsa, dan tentunya saya tidak sendirian, ditemani oleh narasumber kita pada hari ini, yaitu ada Ibu Boni. Oke. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat, semangat ya. Oh iya, harus semangat tuh. Apalagi ini pagi-pagi ya Bu ya. Oke. Baik pemirsa, di sini saya bersama Ibu Boni ya, yang sangat luar biasa. Ini aura Ibu Boni itu wah, mengeluarkan aura positif gitu ya. Baik Ibu, silakan untuk menyapa dulu terlebih dahulu kepada para pemirsa Radar TV. Oke. Baik, selamat pagi untuk pemirsa Radar TV. Selamat pagi untuk semuanya ya. Perkenalkan, nama saya Boni Hastuti Juniasi. Cukup dengan panggilan Ibu Boni. Posisi saya sebagai Chief HRD di Mall Plaza Asia Tasikmalaya, dan saya sebagai trainer Asia Group. Kebetulan Asia Group itu di sini ada 5 cabang ya. Terima kasih, salam kenal dari kami. Oke, hebat sekali ya Ibu. Oke, sebagai HRD ya di Plaza Asia. Nah oke, baik pemirsa, kali ini kita akan berbincang-bincang membahas terkait motivasi dalam bekerja nih Bu ya, motivasi dalam bekerja. Tapi sebelum ke sana kita cek yel-yel dulu Bu. Oke, semangat. Oke, ya. harus semangat ya pagi-pagi ya, cek yel-yel. Oke, semangat pagi, semangat, semangat, semangat. Radar TV paling oke. Plaza Asia luar biasa. Istimewa. Oke, baik. Semangat sekali ini Ibu. Aduh, terima kasih auranya gitu. Positif sekali kepada Eka gitu ya. Oke, baik. Ibu, kita sebelum ke motivasi dalam bekerja gitu ya. Nah, ada statement ya Bu, bahwa katanya dalam bekerja itu tidak pasti ada stres. Gitu, dalam bekerja pasti ada stres, tidak ada yang bekerja tanpa stres. Nah, bagaimana nih menurut Ibu, apakah itu statement itu betul atau bagaimana kalau dalam pekerjaan itu selalu ada stres gitu? Bagaimana Ibu? Menurut kami ya betul ya, kita maksudnya tidak bisa memungkiri ya, dalam dunia kerja tuh pasti stres, jenuh, bosan, bahkan apa ya, udah daya juangnya turun, itu pasti ada bermacam-macam, dan itu memang alasannya juga bermacam-macam ya. Ada mungkin faktor keluarga ya, atau faktor juga lingkungan yang mempengaruhi dia, atau faktor yang mungkin yang kita tidak ketahui, apakah dia memang punya apa ya, basic atau masa lalu yang kurang baik, itu pasti ada. Dan yang paling bahaya itu kalau udah namanya di pekerjaan stres tuh, mungkin dia dikejar target. Oh gitu. Ya, stres. Oh iya. Atau mungkin sudah lingkungannya juga nggak baik, toksik gitu ya. Itu tuh pasti akan stres dan akan berdampak atau impactnya ke pekerjaan itu sendiri. Jadi mungkin dia bisa, kalau kita berbicara tadi motivasi, berarti ini demotivasi. Jadi pasti ada ya, turun gitu ya, jadi motivasinya gitu. Nah itu biasanya memang betul ada namanya pekerjaan itu pasti tapi gitu ya. Kita harus bisa lari daripada stres itu. Kita harus keluar dari zona nyaman. Nah gitu. Ya, bagaimana ya, jadi biar kita semangat lagi gitu ya. Jadi biar stres tidak ada di dalam menghantui dalam hidup kita. Jenuh kita juga harus bisa refresh kembali gitu loh. Kita update kembali, kita harus keluar zona nyaman lagi seperti itu. Jadi akan nanti hal-hal itu akan hilang sendirinya kalau kita memang mau bangkit dan berjuang. Oh iya, harus berani mencoba berarti gitu ya. Dengan sesuatu yang baru, berinovasi itu nanti akan keluar dari stres tadi ya. Oke, nah pemirsa, itu berarti setiap di pekerjaan itu ada stresnya. Nah, sekarang ini cocok banget untuk para pemirsa yang sedang galau, yang sedang turun motivasinya terhadap pekerjaan para pemirsa. Ini dia, sekarang kita ada dasarnya terlebih dahulu ya Ibu. Nah, menurut Ibu motivasi itu apa sih Bu? Gitu. Ini kita berbicara secara umum ya, dalam bekerja ya. Jadi motivasi itu menurut saya adalah sesuatu dorongan ya yang dimiliki oleh seseorang atau individu ya. Kemudian dia bisa merangsang untuk melakukan atau hal-hal
yang tentunya harus berubah lebih baik lagi yang sebelumnya, yaitu motivasi. Iya, motivasi. Jadi dorongan gitu, ya. Dan itu bisa keluar dari dirinya sendiri atau dari faktor orang lain, lingkungan, circle di situ. Iya. Itu jadi bisa. ada eksternal dan juga internal, betul, internal gitu ya dan dorongannya. Ya, itu motivasi. Oke, iya. Kemudian yang selanjutnya Ibu nih, apa pengaruh motivasi gitu ya? Pengaruh motivasi dalam dunia kerja. Nah, ini kan harus terkait pekerjaan ya. Kalau kita berbicara tentang motivasi, tentunya harus berdampak ke positif. Oke, berdampak lebih baik positif, ya. Dan bisa mengeluarkan atau memberikan pengaruh yang baik kepada teman-temannya. Oke. Kan dalam dunia kerja tuh ada yang mungkin satu kelompok ya tim ada gitu, satu tim, ada satu divisi ya, harus bisa mempengaruhi dan memberikan dampak yang baik, yang positif. Itu yang motivasi, dan yang kita hindarkan atau kita hindari itu demotivasi, itu bahaya. Makanya yang tadi awal saya katakan itu, kalau lingkungan kerjanya sehat, pasti akan motivasinya akan tumbuh. Oke, jika yang sehat bakal tumbuh gitu motivasinya. Dan itu tumbuh itu bisa dari kembali diri sendiri atau dari lingkungan. Kalau kita diri sendirinya baik, lingkungannya nggak baik, ya kita jangan terpengaruh. Kalau kita dari dirinya itu tidak termotivasi, tapi kalau lingkungannya baik, dia akan bisa membawa ke arah yang positif. Nah, itu pengaruhnya kita harus yang positif ya. Kalau namanya motivasi itu harus yang positif, harus yang menjadi berubah lebih baik lagi. Nah, gitu. Ya. Nah, itu tadi kata Ibu ada jangan terpengaruh oleh yang negatif. Terkadang orang itu yang gampang terpengaruh gitu ada kan. Nah, bagaimana Dok kepada orang yang sering terpengaruh gitu, terpengaruh yang hal yang negatif gitu ya. Kalau Sundanya mah gampang kebawa kemana-mana gitu. Ya kayak gitu. Itu biasanya seperti ini. Kalau misalnya terpengaruh dengan hal-hal negatif, biasanya kita kiat-kiat kita ya itu akan kita akan coaching and counseling. Oh, ada counseling gitu. Tidak termotivasinya tuh hal-hal apa dulu? Apakah dia tidak disiplin ya karena pengaruh dengan orang lain, ke bawah orang lain? Apakah dia itu tadi faktor keluarga? Ya kita kasih, atau memang dia punya masa lalu yang mungkin dia tidak bisa move on, itu bisa berpengaruh kepada pekerjaan. Ternyata jadi masa lalu juga ada juga. Jadi dia mungkin saat ini dia punya masalah keluarga dan semuanya, itu yang bahaya. Karena apa? Dia nanti akan berpengaruhnya yang jelek. Nah, caranya pasti kita akan panggil dulu apa masalahnya, apa kendalanya, apa case-nya, persoalannya apa, seperti itu. Baru kita mungkin lebih ke yaitu tadi coaching and counseling, kita panggil kenapa, masalahnya apa. Kalau misalnya hanya masalahnya sepele, ya kita kasih motivasi lagi lah, kita kasih apalagi semangat lagi, kita kasih kita gali apa yang jadi permasalahan, kita kasih solusi, problem solving, bisa kok. Yang penting orang ini akan bisa berubah asal kita ngobrolnya dengan dari hati ke hati. Gitu. Bisa. Berarti ada pendekatan ada pendekatan ya, persuasif. Pendekatan persuasif. Seperti itu ya. Bisa, Oke, siap. Kita next ke selanjutnya. Oke, Ibu. Nah, selanjutnya kalau faktor-faktor apa saja? Sebentar Ibu. Nanti sebenarnya ini greget banget ya pengen nanya ya, tapi karena ada jeda terlebih dahulu ya pemirsa, kita akan lanjut di segmen berikutnya. Oke. Halo pemirsa, terima kasih masih bersama kami di acara program Semangat Pagi bersama saya Eka Amalia Siti Patona. Sebelum kita next, kita semangat lebih dahulu. Yel-yel dulu. Harus. Siap. Yel ya. Semangat pagi. Semangat. Radar TV paling oke. Plaza Asia top banget. Istimewa. Oke. Masih tetap semangat Ibu. Semangat dong, harus semangat ya. Harus semangat ya, Ibu HRD yang sangat luar biasa ini. Sangat semangat sekali gitu ya. Nah, Ibu,
Eka itu sering jalan-jalan ke Plaza Asia ya. Plaza Asia itu memang orang-orang juga sering ke sana gitu. Dan kalau masih masuk ke pintu juga itu udah ada satpam, karyawan-karyawannya itu murah senyum, menyapanya itu wah ini keren banget nih gitu. Nah kebetulan ini ibu HRD-nya gitu di Plaza Asia. Itu kok bisa gitu kenapa gitu ibu? Kenapa bisa seperti itu? Ya, ini dasarnya dari kalau kita bicara tentang motivasi ya. Jadi kalau dari atasnya sudah memberikan motivasi yang baik, ya itu kan di breakdown kepada istilahnya subordinat ya. Subordinat ya mungkin non-staf ya, karyawan-karyawati kami. Jadi harus memang ya harus memberikan berkaitan dengan mungkin kalau motivasi pelayanan juga kepada yang excellent, service excellent kepada konsumen ya. Jadi mungkin kalau TEK lihat kita suka menyambut konsumen, selamat pagi Ibu, selamat pagi Bapak, selamat berbelanja. Nah itu kita lakukan khususnya pada saat weekend. Nah itu memang ada khusus ya. Jadi itu kita ada kalau di Mall Plaza Asia itu ada 3 titik ya. Ada di divisi supermarket, ada di fashion dan juga di divisi building ya. Building itu lebih ke gedung ya gitu. Kita harus memberikan sambutan kepada konsumen. Jadi kita harus benar-benar menyambut konsumen, entah itu konsumen mau belanja, mau jalan-jalan, itu kita beri sambutan. Yaitu cluenya, kisi-kisinya, selamat pagi Ibu, selamat pagi Bapak dengan seperti ini, dan ada selempang Plaza Asia itu ada. Dan itu bukan berlaku hanya Mall Plaza Asia juga, karena tadi yang kami katakan di awal bahwa kami kan pegang Asia Group, itu semuanya harus ikut, harus satu program seperti itu. Jadi harus menyambut konsumen dengan cluenya selamat pagi Ibu, selamat pagi Pak, selamat berbelanja, terus seperti itu. Mungkin kalau dibilang capek ya capek, tapi itulah motivasi. Karena apa? Tanggung jawab. Ya. Berarti sebelumnya ada pelatihannya terlebih dahulu ya, tidak ada asal arahan, gitu. ada briefing, ada bahan tutorialnya bagaimana menyambut konsumen, nggak bisa jutek, nggak bisa diem, harus dengan detail sekali. Sampai saya kadang-kadang juga terjun sendiri. Berarti dari mimik wajah, dari ekspresinya, nggak boleh selamat pagi tapi manyun, nggak boleh. Diulang lagi, jadi dilatih ya, jadi diajarin sama kita, di training gitu. Dan sekarang sudah berjalan, sudah running, dan saya juga terima kasih buat tim kita sudah memang menjalankan dengan SOP. Gitu. Dan mereka juga senang, dan kalau udah senyum kan ibadah. Iya, betul. Kan? Dan bukan untuk pekerjaan aja, untuk dirinya sendiri juga termotivasi. Oh iya ya, aku kalau senyum tuh pasti aku akan disenengin orang. Perusahaan ini juga akan maju, konsumen akan datang, pengunjung akan datang, kan gitu. Jadi itu salah satu faktor gitu ya, faktor motivasi gitu dalam bekerja ya terhadap karyawan. Terus faktor lain itu apa aja? Ada lagi? Kalau kita bicara tentang motivasi ya, faktor-faktornya mempengaruhi mungkin seperti ini. Kalau tadi dari awal kan motivasi itu adalah dorongan ya dari seseorang individu yang dari dirinya sendiri atau dari orang lain. Nah, ini lebih ke bisa dari dirinya sendiri atau orang lain. Itu contohnya seperti ini. Satu, itu kalau bicara motivasi itu pengaruhnya dari apa coba? Lebih apa? Dari apresiasi. Iya, itu berpengaruh banget. Penghargaan atau pujian loh. Maksudnya pujian begini. Misalnya karyawan bekerja ya. Hari ini menghasilkan target yang bagus atau deadline yang bagus, dikasih bude, good kamu hari ini, itu sudah merupakan pujian tuh, motivasi. Aduh, aku hari ini senang banget dikasih pujian sama atasan. Nah, itu termotivasi, dia akan berubah, akan lebih baik lagi. Atau penghargaan, misalnya kita 1 tahun sekali ada misalnya achievement ya, pencapaian dia ya jadi karyawan teladan karena disiplin semuanya. Nah itu juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi untuk dia bisa termotivasi lagi, lebih baik lagi. Kalau motivasi kan lebih baik kan, seperti itu ya. Jadi itu lebih ke apresiasi, penghargaan itu kita ada. Berarti itu ada motivasi, penghargaan dari luar gitu ya. Betul. Gitu. Terus ada lagi lebih ke, nah ini pengembangan diri. Ini kalau saya bisa sampaikan. Pengembangan karir, jenjang karir. Ada. Jadi kalau misalnya di kita ada karyawan naik jabatan, jadi misalnya kasir cadangan atau jadi chief counter, itu bisa. Itu kan kalau kita udah jenjang karir, pengembangan dirinya bagus kan,
pasti kan dia akan termotivasi. Iya. Termotivasi betul, ya untuk berubah lebih baik lagi, lebih berinovasi lagi karena tanggung jawab kerjaannya kan sudah berbeda. Termotivasi. Itu. Jadi itu tadi hal-hal yang berpengaruh dan yang lain-lain mungkin lebih ke tanggung jawab pekerjaan karena kalau orang sudah dikasih amanah tugas tanggung jawab ada di pundak. Pundak yang dikasih dari pemberi instruksi kepada itu, dia akan termotivasi, saya udah dipercaya nih untuk mengerjakan pekerjaan. Jadi tanggung jawab, itu bentuknya banyak, ada loyalitas, ada produktivitas, itu bisa, kemudian ada kreativitas bisa, dan berkualitas. Jadi artinya kalau kita bicara tentang kualitas, produktivitas tuh jangan sampai ya kerja asal-asalan. Yang penting pokoknya hanya gitu absen, pulang nggak bisa. Udah nggak bisa. Itu berarti orang yang tidak punya motivasi. Tapi kalau sudah motivasi, produktivitasnya menurun, ya dia mengerjakan yang harus memang totalitas sampai beres. Mungkin kalau pulang mungkin ya, kalau ini sedikit kalau kita bicara loyalitas misalnya kadang-kadang sudah jamnya pulang tapi ada yang karyawan memang loyalitasnya tinggi. Pekerjaannya dibereskan dulu sampai luar biasa. Itu kan bagian dari tanggung jawab kepada pekerjaan karena tadi motivasinya dikasih tanggung jawab pekerjaan yang memang benar-benar harus sebagai amanah yang harus diselesaikan. Gitu. Nah kalau seperti itu berarti Ibu dampak dari kalau misalkan karyawan tidak ada motivasi gitu, seperti apa dampaknya? Ya mungkin kalau dampak berarti kalau tadi positifnya motivasi, berarti kalau dampaknya apa? Demotivasi. Yang tadi demotivasi. Dampaknya ya mungkin dia sudah itu tadi kembali ke yang tadi stres tadi. Mungkin dia sudah jenuh awal ya. Jadi balik lagi sebenarnya itu tuh kan kayak lingkaran. Kayak lingkaran. Jadi kalau orang sudah dampaknya tidak ada motivasi ya, dia mungkin udah jenuh ya. Dia sudah mungkin pengen resign karena ada sesuatu hal dampak keluarga atau apa ya. Terus kemudian dia merasa mungkin bisa juga dia sudah tidak ada motivasi karena lingkungan pekerjaan yang tidak sehat, toksik itu ada ya. Dan mudah-mudahan kita nggak ada itu kalau kita berbicara secara umum gitu aja. Dan itu memang itu challenge, tantangan buat kita sebagai HRD, sebagai rekrut ya. Jadi itu ada, setiap perusahaan pasti ada ya, dan tidak akan mulus sempurna semua perusahaan tuh orang motivasi semua. Dan itu memang tugas kita sebagai seorang leader. Kita harus membedah. Harus memanggil, katakanlah mengeksekusi gitu ya, harus kasih motivasi itu tadi, kembali coaching and counseling, masalahnya apa? Nah itu tadi, kita harus ngobrolnya sekali lagi harus dengan informal, harus dari hati ke hati. Apa sih permasalahannya? Santai, berarti santai. Biar nggak tegang. Aduh ini dipanggil HRD misalnya gitu ya, tapi santai aja. Tapi yang penting kita tujuannya goalnya harus tercapai. Apa sih ini orang? Jadi bisa akan termotivasi lagi gitu. Itu biasanya ada sih dampaknya itu mesti ada. Berarti tadi ada konseling bersama HRD gitu ya. Berarti kan emang banyak sekali nih Eka baca-baca juga gitu ya. Katanya kalau aku itu stres karena gak dihargai, selalu diragukan sama rekan kerja gitu, tim yang toksik dan lain-lain. Nah selain Ibu sebagai HRD gitu ya, selain mengasih konseling gitu ya, konseling, ada lagi nggak Ibu caranya gitu biar si karyawan juga gitu merasa dirangkul juga selain dengan konseling tersebut gitu? Bisa. Kalau secara formal kita ada satu kegiatan pelatihan atau training. Ada training. Jadi ada training ya. Kalau yang informalnya untuk memberikan satu dampak motivasi ya kita harus refresh main. Nah itu boleh. Siap. Wah, menarik ini. Siap. Nanti kita next lagi Bu jawabannya di segmen berikutnya. Tetap bersama kami para pemirsa yang ada di rumah maupun yang berada dimanapun. Tetap di Semangat Pagi bersama Eka Amalia Siti Fatona. Terima kasih para pemirsa yang masih menyaksikan Semangat Pagi
Oke, kita yel-yel lagi, Bu. Oke? Boleh, siap? semangat ya. Oke, harus semangat ya. Boleh, siap. Benar-benar ini aura Ibu itu ya semakin semangat gitu Eka di sini ya. Oke, kita yel-yel terlebih dahulu. Semangat pagi. Semangat, semangat, semangat. Radar TV paling oke. Plaza Asia oke banget. Istimewa. Oke, baik. Itu ide Ibu ya? Oke, baik Ibu. Kita kembali lagi yang sebelumnya Ibu tadi kiat-kiat atau implementasi nih Ibu ya dari motivasi gitu ya kepada karyawan. Kan ada tadi yang stres Ibu ya. Kemudian apalagi ada yang toksik katanya, pertemanan yang toksik. Nah, kemudian terkadang juga wajahnya menjadi cemberut. Ekspresinya mungkin kurang senyum. Kurang senyum ekspresinya gitu, jadi cemberut. Nah, itu seperti apa? Kenapa gitu? Iya, bagaimana gitu? Itu kiat-kiat ya. Jadi kalau untuk diimplementasi di perusahaan kami, kiat-kiatnya ya diadakan yang tadi di awal kan coaching and counseling ya. Ini lebih ke secara informal kita adakan training lah. Training. Pelatihan. Jadi biar mereka yang tadinya jenuh jadi refresh kembali gitu kan. Jenuh jadi refresh. Kemudian yang tadinya cembetut ceria kembali karena mungkin dia jenuh dalam bekerja setiap hari itu rutinitas. Tapi kalau diadakan training sehari kita 1 tahun sekali kita kan keliling ke Asia Group ya. Asia Group. Ada Plaza Asia Tasik, ada Sumedang, ada kemudian Asia Cihideng yang ada di Tasik dan juga ada Cirebon dan Garut ya. Kebetulan memang bulan depan kita akan kunjungan ke Asia Garut. Nah, kembali lagi ke untuk motivasi ya. Jadi selain itu kita ya ada di kita kan juga ada refreshing ya, ada namanya tour setahun sekali. Itu kan juga itu juga ada salah satu bentuk untuk menumbuhkan motivasi bekerja gitu ya. Jadi faktornya banyak, dampak maksudnya hal-hal yang mempengaruhi banyak itu tadi training untuk pekerjaan ya, dan itu memang materi trainingnya itu ada service excellence, ada teamwork, ada perubahan, ada aktivitas kinerja dan banyak lagi ya. Jadi itu pelatihannya itu isinya itu gitu ya, beda-beda isinya. Jadi tinggal materinya berbeda-beda. Jadi tinggal tergantung apa yang kita tagline-nya yang kita pilih apa gitu. Itu aja. Ya, jadi kan kalau dengan adanya training atau tadi refresh yang tour setahun sekali dan mungkin banyak lagi. Jadi kan orang jadi berubah, yang tadi mungkin jenuh jadi ceria kembali karena suasana baru dan kegiatan biasanya baru kerjaan gitu ya? Rutinitas seperti itu ya. Itu kalau di kita bercerita tentang implementasi apa yang kita terapkan kepada untuk karyawan menumbuhkan gitu ya, dan biar motivasi itu survive bertahan terus ya. Gitu harus kasih semangat itu semua terus, karyawan atau bagaimana? Betul ya, itu semuanya untuk, itu agenda kami itu untuk menumbuhkan motivasi kan. Seneng kan main sama keluarga, sama teman-teman yang yang biasanya hanya pekerjaan, stres kan, yang dari awal jenuh gitu. Dikasih motivasinya dengan cara itu ya, itu ada Asia itu grup itu. Betul. Bisa di pekerjaan yang training, ini juga dengan cara itu lah salah satunya untuk menumbuhkan motivasi gitu. Oke, jadi menjaga motivasi karyawan agar tetap termotivasi itu salah satunya dengan itu gitu ya. Ibu, kayak ada lain gitu Ibu, kiat-kiat lain selain hal yang tersebut yang Ibu tadi paparkan? Nah ini saya pernah membaca buku ya, seorang psikolog dan psikolog seorang apa tuh Bu? Teoretikal tuh saya pernah baca buku namanya Abraham Maslow dari Amerika. Itu bukan hanya pekerjaan loh. Belajar dalam dunia juga bisa, kehidupan, orang kuliah, sekolah segala macam itu bisa ya. Jadi beliau itu menitik beratkan tentang namanya motivasi itu kebutuhan fisiologis. Nah, kasih tahu pemirsa barangkali kebutuhan belum fisiologis tahu dalam gitu. mungkin kehidupan, dalam pekerjaan itu lebih kebutuhan fisiologis tuh ya harus ada menumbuhkan rasa aman, keselamatan, kesehatan, kesehatan, kebersamaan, ada teamwork lah, harus ada rasa cinta. Di sini cinta tuh mungkin kalau di pekerjaan tuh lebih dengan saya empati, menikmati pekerjaan. Nah, gitu. Dengan teman kerja, dengan mungkin atasan, dengan lingkungan itu juga butuh.
terus kemudian ada tempat berlindung, banyak lagi ya. Itu hal-hal yang seperti itu tuh akan menumbuhkan juga motivasi dari sisi lain ya. Itu menurut Abraham Maslow ya, itu dipelajari ya. Jadi memang keren banget ya. Iya, itu sisi fisiologis tuh kadang-kadang orang tuh bukan hanya motivasi, itu bukan hanya ke pekerjaan aja, bukan hanya orang tadi refresh aja, tapi itu tuh juga ada semua lini kehidupan mungkin ya, kehidupan. Air juga dibutuhkan kan gitu, fisiologis kan kebutuhan. Nah itu juga penting mungkin yang orang yang tidak tersentuh dengan hal-hal seperti itu. Nah ini baru kemarin saya baca, ini bagus juga. Itu kan dari teori dari Abraham Maslow itu kan ada tingkatannya gitu ya, piramid kayak piramid yang tadi saya bilang aktualisasi diri. Apa itu aktualisasi diri? Coba. Aktualisasi diri itu kayak memperkenalkan diri ya. gitu. Harus percaya diri dan kemampuan kita, skill kita, kemampuan kita harus dikeluarkan. Jadi mengaktualisasi diri seperti itu. Nah, itu kan akhirnya terus nanti kalau tumbuh ke atas ya, jadi piramida itu ya. Jadi piramida, jadi termotivasinya dari semua hal akan disentuh. Nah, itu dari yang paling dasar dulu. Dasar, kebutuhan dasar ya. Terus saja gitu. Meningkat. Gitu. Nah, itu akan tumbuh dengan motivasi. Itu ada berapa piramidnya itu. Paling yang saya itu dari dasar dulu lah ya, itu aja sih. Yang aktualisasi diri. Oke, yang itu berarti dari bawah gitu ya. Oke. Nah, itu Ibu ditanamkan tidak di perusahaan Ibu gitu? Mudah-mudahan kita akan selalu pasti dan ada dong ya, pasti ada ditanamkan, dan itu juga nanti akan ada pengembangan diri juga sambil berjalan, nanti akan ya kita harus ada berinovasi ya, akan berubah dengan apa-apa lagi, dengan ya mungkin kalau karena kami ada di HRD ya harus dengan training pelatihan itu terus ya akan dikembangkan terus biar kemampuannya terasah, skillnya terasah kan seperti itu ya. Karena kita bergerak di bidang retail. Kalau retail itu is detail. Gitu ya. Is detail gitu. Retail is detail. Jadi harus jadi running detail. Kita akan running ya. Oke, keren. Gitu. Oke, selain dari Abraham Maslow gitu, mungkin ada lagi? Dari mungkin siapa gitu ya, satu kiat-kiat untuk orang-orang bekerja ya, dimanapun Anda untuk bekerja. Gitu. Berarti ini kiatnya yang sangat luar biasa. Satu kiat quote ya. Gitu. Saya juga pernah membaca, tapi ini sudah beberapa saat yang lalu itu seorang kaisar Prancis ya, namanya. Keren. Namanya Napoleon Bonaparte. Jadi kata beliau tuh kalau kita biar motivasinya bagus, kita biar kerja itu intinya betah, motivasi itu jadi dia seperti ini. Untuk kita semuanya. Jangan bertanya apa yang perusahaan berikan padamu. Jangan bertanya apa perusahaan yang diberikan kepada kamu. Tapi berbicaralah apa yang harus saya berikan kepada perusahaan. Ya, kalau tadi kan berkata, kalau ini ya gitu. Jadi kita harus menyampaikan lah misalnya apa yang jangan bertanya, bertanya apa yang perusahaan berikan padamu, tapi bicaralah apa yang bisa kamu berikan kepada perusahaan. Jadi dibalik. Nah itulah biar kita nanti saling mengaktualisasikan diri. Itu ternyata itu. Nah itu berkaitannya dengan mengaktualisasi diri. Kan itu kemampuan kita tergali, terasah. Berikanlah kepada perusahaan. Berikan kepada perusahaan dan gitu. Jangan perusahaan yang gitu jadi ya. Perusahaan nanti juga akan bisa menilai kita bagaimana skill kita, itu aja. Gitu. Keren. Kayaknya Ibu menanamkan itu ya dalam kehidupan sehari-harinya gitu. Makanya pemirsa, auranya itu sangat keluar gitu. Aura motivasi semangatnya itu sangat keluar gitu ya. Keren sekali Bu gitu ya. Oke, ada lagi tips and trick gitu untuk memotivasi saya bisa dalam bekerja, dalam kehidupan sehari-hari, ada lagi? Ya mungkin dengan materi atau tuh tadi tema hari ini kan motivasi dalam bekerja ya, jadikanlah motivasi itu seperti Anda makan atau gosok gigi, itu aja. Wah, kenapa tuh? Jadikanlah motivasi itu seperti Anda makan dan gosok gigi.
Kalau makan itu pasti kebutuhan dasar manusia, pasti akan ingat terus, dilakukan terus. Iya, betul. Dan gosok gigi pun akan dilakukan terus. Jadi kan terus menerus kan, jadi nggak akan lupa, itu aja. Simple ya. Jadikanlah motivasi itu seperti Anda makan, kan makan biasanya idealnya 3 kali ya. Gosok gigi mungkin bisa 3 kali, bisa lebih ya, karena mau tidur juga gosok gigi ya. Itu aja. Jadi motivasi itu akan tertanam terus menerus secara konsisten. Nah, konsisten itu apa? Yaitulah satu kemampuan yang akan dilakukan secara terus-menerus, secara berkala, secara tetap, tidak berubah-ubah, dan tujuannya akan tercapai, berjuang, berusaha, dan tercapai goal yang diinginkan. Itulah motivasi. Konsisten. Ya. Berarti motivasi itu mempunyai pengaruh yang signifikan gitu ya, baik yang luas gitu ya, dalam kehidupan sehari-hari, bekerja itu ya tadi, kemudian belajar dan lain-lain ya. Oke. Iya, keren sekali Ibu. Oke, Ibu. Nah, kalau sebenarnya Eka itu gimana ya? Cara menjaga motivasi itu sangat susah sekali nih. Ada gak sih masukan buat Eka atau buat para pemirsa gitu, cara menjaganya gitu Ibu? Iya, baik di dalam kerja atau di luar gitu, cara menjaganya seperti apa gitu? Itu tadi sebetulnya kembali ke yang tadi. Jadi kalau untuk menjaga motivasi itu tadi harus konsistensi tadi, yaitu konsisten apa ya itu susah konsistennya gitu. harus mau maunya harus kan memang konsisten itu susah ya, tapi susah. Itu tadi kembali kepada diri kita ya. Kalau kita mau konsisten, insya Allah akan termotivasi terus dalam hal apapun. Harus konsisten ya, harus konsisten. Cuman itu satu susah konsistennya gitu kan. Kita terkadang memulainya susah, tapi lebih susah untuk konsisten betul, gitu. Ya, itu memang challenge buat kita semuanya. Seperti orang bekerja, orang hidup, orang sekolah atau kuliah itu ya harus konsisten. Kembali lagi ke diri kita gitu. Oke, berarti memang kita dalam kehidupan sehari-hari itu harus benar-benar ada motivasi ya untuk mengerjakan apapun gitu. Ya istilahnya dalam religius kan istiqomah itu kan selalu ditanamkan, diingatkan. Mungkin banyak yang menyampaikan seperti itu ya. Istiqomah. Oke. Baik, ada harapan dari Ibu untuk para pemirsa, untuk harapan Ibu dari perusahaan gitu dan lain-lain gitu, boleh disampaikan? Kalau harapannya secara umum, ini berkaitan dengan materi atau umum atau apa? Materi terlebih dahulu, nanti kita umum. Harapannya ya dengan materi tadi bahwa tentang motivasi, pemirsa harus tetap menggali apa yang punya skill, kemampuan dari diri sendiri dan yang akan berpengaruh atau berdampak kepada lingkungan sekitar. Tentunya harus motivasi itu dijadikan sebagai sekali lagi kebutuhan sehari-hari, dan kita bisa akan bertahan tanpa menyampaikan hal-hal lain, dan itulah motivasi itu yang harus keluar dari dorongan dari diri sendiri dan orang lain yang tentunya untuk berdampak tujuan yang positif dan baik dari sebelumnya. Itu saja. Oke, ya pemirsa juga harus menanamkan tadi apa yang dipaparkan oleh narasumber terkait hierarki dari Abraham Maslow ya, betul, hierarki, betul. Aktualisasi diri terlebih dahulu ya itu Ibu. Kita harus memperkenalkan skill kita. Kalau misalkan tidak diperkenalkan, orang lain tidak bakal tahu ya. Nah, itu dengan harus percaya diri tadi. Iya. Kan? Jangankan orang lain, kalau misalkan diri kita sendiri tidak termotivasi untuk menggali skill kita ya Ibu ya. Orang lain nggak akan tahu. Iya. Salah itu kan proses. Salah itu proses. Itu proses. Ya kan? Nggak apa-apa. Aktualisasi dulu aja. Proses itu salah itu adalah, mohon maaf, salah itu adalah suatu proses, dan nanti kalau kita akan terlatih terus, terasah terus, itu aktualisasi kita akan keluar dan kita akan lebih bernilai di mata orang lain, berhasil, berarti aktualisasi dirinya berhasil ya. Gitu. Setelah itu kita naik ke jenjang yang atas gitu, lebih atas lagi itu sampai berapa ya, itu ada 7 atau berapa itu. Keren sekali ya itu. Ditanamkan dalam hidup Ibu gitu. Ya. Kemudian tadi harapan motivasi ya. Nah, sekarang harapan Ibu gitu sebagai HRD kepada para karyawan yang mungkin tadi merasa
stres, kemudian merasa apalagi jenuh ya, dan juga lingkungan toksik gitu. Harapannya seperti apa Ibu? Silakan. Ya, mungkin untuk semuanya yang masih menjadi karyawan ya, bekerjalah dengan ikhlas ya. Kalau udah ikhlas itu sudah dengan ikhlas ya. Jadi bekerjalah dengan ikhlas sepenuh jiwa, karena bagaimanapun kita bekerja itu tidak membuat kaya, tapi setidaknya bisa meringankan hidup ya, karena dengan bekerja kita akan bernilai, kita akan totalitas dan akan bisa memberikan kebermanfaatan buat orang lain. Itu saja ya. Oke, berarti dengan kita membantu karyawannya, Ibu terutama selalu membantu karyawan agar selalu bermotivasi gitu. Berarti Ibu sudah memotivasi diri Ibu teh secara dalam gitu ya? Ya, kan sebelum kita memotivasi orang lain, memotivasi diri sendiri. Nah, baru kita bisa mengaktualisasi diri kepada orang lain, kan gitu. Ya siap, keren banget Ibu. Banyak sekali wawasan hari ini Eka mendapatkan wawasan terkait motivasi ya dalam dunia kerja gitu, dalam hal-hal lain juga tadi ya, terkait pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari gitu, banyak sekali. Dan yang Eka ingat itu kita harus tadi yang Abraham Maslow itu ya, kita harus menanamkan, menciptakan gitu, mengaktualisasi diri ya, mengekspresikan gitu, mengekspresikan kepada halayak gitu ya, supaya diri kita tahu skill kita dan juga yang lain juga mengetahui skill kita gitu ya. Oke. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, ini dia tadi saya telah berbincang-bincang bersama Ibu Boni yang sangat luar biasa terkait motivasi dalam bekerja. Namun ternyata tidak hanya dalam bekerja, wawasannya luas sekali. Tadi ada dalam belajar juga kehidupan sehari-hari. Pemirsa juga dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu termotivasi dalam kehidupannya gitu ya Ibu. Kita yel-yel terlebih dahulu sebelum kita closing ya. Oke, yuk. Semangat pagi, semangat. Radar TV paling oke. Plaza Asia luar biasa, istimewa. Terima kasih Bu Boni telah bersedia di Radar TV, dan terima kasih juga kepada para pemirsa yang menyaksikan Semangat Pagi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Eka Amalia Siti Patona dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.